Inovasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Resi. Alhamdulillah untuk kesempatan siang kali ini edisi 26 Juli 2022. Ketemu lagi sama Agus di acara Ngobrol Bareng FPRB atau Forum Pengurangan Resiko Bencana Magetan, dengan tema yaitu peran pemerintah Kabupaten Magetan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Nah, tentunya untuk Anda yang mau nonton visual kami di aplikasi Xpace Radio dan juga di rasiafm.co.id Sobat Rasi. Dan tentunya sudah ada narasumber kita dari BPBD Magetan, yaitu Bapak Ari Budi Santoso. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan tentunya juga ada Bapak Suparji, ini dari Forum Pengurangan Resiko Bencana Magetan. Ini mic-nya Bapak. Oke. Iya, selamat siang. Alhamdulillah untuk siang kali ini bisa hadir di studio Rasi FM, yaitu mengenai tema kita yang sangat luar biasa, peran pemerintah Kabupaten Magetan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Tentunya kabarnya sehat semua ya Bapak ya. Alhamdulillah. Dan tentunya untuk kesempatan siang kali ini yang mau bertanya silahkan di teleponnya 0351 896 137 atau bisa di WhatsAppnya di 0811 30 20 906. Tentunya ini sebelum kita mulai Bapak ya, tentunya di kesempatan siang kali ini mungkin juga masih mau musim kemarau, dan tentunya banyak bencana yang terjadi beberapa hari ini, mungkin kebakaran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana peran BPBD Kabupaten Magetan dalam penanggulangan bencana di musim kemarau seperti ini Bapak? Oke, biasanya tahun-tahun sebelumnya, ini ketika terjadi musim kemarau, kita ini akan melakukan tugas-tugas, yaitu mensuplai air bersih, karena banyak sekali daerah-daerah yang kekurangan air. Iya, betul. Nah, jadi sudah langganan kita itu melakukan dropping air ke desa-desa. Nah, kebanyakan desa yang kita kirim itu daerah Parang, Karas, Lembean, dan yang lainnya. Terus yang kedua yang tugas kita lakukan ialah memantau kebakaran. Ya, jangan sampai terjadi kebakaran, dengan jalan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, baik betul. Hutan masyarakat maupun hutan yang punya perhutani, itu kita lakukan sosialisasi. Nah, kita juga berkoordinasi dengan masyarakat, upaya-upaya berkoordinasi dengan masyarakat, dengan TNI, Polri, dan pencinta alam, teman-teman dari relawan. Ketika terjadi bencana harus kita lakukan penanggulangan. Ya, lebih baik kita sosialisasikan dulu supaya tidak terjadi kebakaran. Ya, oke. Dan tadi ada Bapak Suparji ini dari bagian dari Forum Pengurangan Resiko Bencana. Nah, ini tugasnya bagaimana ini Bapak untuk saat ini di Kabupaten Magetan? Oke. Perlu diketahui untuk semuanya pendengar setia Radio Rasi FM di Magetan dan di sekitarnya, giat Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai mitra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan, dan sebelumnya perlu diketahui bersama bahwa
momentum keberadaan forum sebagai lembaga independen ini sebagai kapasitas BPBD di upaya pengurangan risiko bencana. Dalam arti forum pengurangan risiko bencana Kabupaten Magetan membackup, membantu, memberikan support dalam upaya pengurangan risiko bencana yang ada di Magetan. Ya, berdasarkan indeks risiko bencana untuk Kabupaten Magetan berdasarkan RBI. Insya Allah masuk kategori sedang, tapi perlu kita waspadai bahwa bencana adalah suatu hal yang mungkin tidak bisa kita istilahnya kita duga. Betul. Sehingga kami dari FPRB berupaya untuk memberikan support di fase pra bencana, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kalaksa bahwa upaya pencegahan ini merupakan suatu upaya yang perlu dioptimalkan, sehingga melalui forum upaya pencegahan ini bisa melalui kegiatan-kegiatan penguatan di pemberdayaan masyarakat, karena tanpa keberdayaan masyarakat upaya penanggulangan bencana yang ada di Magetan tidak akan bisa maksimal. Betul. Oke, terima kasih Bapak Suparji sudah menjelaskan sedikit mengenai tema kita yang di kesempatan siang kali ini. Tentunya Saudara Rasi, untuk Anda yang mau bertanya mengenai BPBD, nah bisa telepon langsung di 0351896137 atau di WhatsApp-nya di 081130209006. Kita bakal ngobrol lagi Saudara Rasi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap merapat terus di acara ngobrol bareng Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Magetan. Tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi, saat ini juga masih bareng BPBD Magetan Saudara Rasi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Magetan Saudara Rasi. Ada Bapak Ari Budi Santoso ini dari BPBD, dan tentunya ada Bapak Suparji dari Forum Pengurangan Risiko Bencana di Magetan. Nah, sebelum kita berlanjut untuk tema kita ya Bapak ya, ini kayaknya sudah ada penelpon yang mau bertanya mengenai BPBD di Kabupaten Magetan. Kita terima dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak narasumber ya. Iya, selamat siang. Ini dari Pak Surya ya. Iya. Halo. Iya, halo Pak Surya. Iya, begini. Saya mengapresiasi dengan langkah-langkah Bapak untuk mengantisipasi ini bencana yang mungkin diantisipasi dan tidak terjadi sesuatu terhadap masyarakat maupun lingkungan ya. Begini pertanyaan saya Bapak ya. Ini kan mulai pancaroba ya, perayaan musim kemarau ya. Begini, Gunung Lawu ini saya katakan Gunung Lawu. Apa penyebabnya? Apa penyebab yang cukup signifikan ya? Terjadinya kebakaran hutan ya. Padahal ini tiap tahun mungkin terjadi. Ini pertama. Dan keduanya, apakah dari pihak-pihak terkait yang di situ tidak ada warning ke alam supaya tidak membuang puntung rokok yang masih menyala ya. Apa tidak ada? Dan keduanya ini untuk masyarakat di lingkung di sekitar Gunung Lawu ya, mungkin di lerengnya, apakah sudah ada warning apa mungkin sosialisasi bagi masyarakat sekitar untuk tidak membakar sampah ya. Pertama, membakar sampah mungkin membuka lahan untuk pertanian ya. Apakah ada langkah-langkah sosial terkait untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri. Dan ketiganya, tadi Bapak menyampaikan bahwa permasalahan tentang air ya Pak ya, air yang mungkin saat kemarau masih sulit. Apakah penyebab dari kekurangan air itu bagi masyarakat ya? Apakah ada petani yang menggunakan sumur dalam akibatnya kurangnya tipe air yang di masyarakat? Bagaimana solusinya supaya semua teratasi? Itu saja dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Surya di Magetan ini. Nah, pertanyaan yang pertama tadi mengenai kebakaran di Gunung Lawu nih Bapak. Ini setiap tahunnya pasti terjadi. Nah, apakah dari pihak BPBD atau dari forum ini selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar atau mungkin para pengunjung yang mendaki nih Bapak? Ya, alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini kita ini 0 kebakaran. Iya. Ya. Ini salah satunya adalah kesadaran masyarakat yang semakin tinggi. Iya. Yang kedua, karena panjangnya musim penghujan. Penghujan, iya. Ya, dugaan kita seperti itu. Nah, kekeringan ini juga untuk dropping air, kita 2 tahun terakhir juga sudah tidak lakukan dropping. Terutama daerah Parang. Ini dugaan kami ini karena giatnya para masyarakat ini giat masyarakat untuk menanam pohon-pohon yang bisa menjaga kelestarian air ya. Seperti beringin dan sebagainya. Nah, ini sudah digalakkan terutama di daerah Parang sudah banyak menanam pohon beringin. Sehingga tampungan air yang bisa diserap oleh pohon beringin ini sudah sangat tinggi. Nah, ini akhirnya air sudah tercukupi. Yang kedua masalah kebakaran hutan dan lahan ya. Kebakaran hutan dan lahan ini kebanyakan disebabkan yang paling banyak karena human error. Artinya karena masyarakat ataupun perorangan yang melakukan kegiatan-kegiatan di ladang. Biasanya yang terjadi di daerah Gunung Bancak itu petani ini membakar daun-daun jati dan tidak ditunggu, sehingga menjalar ke daerah pemukiman seperti kandang ayam dan sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa. Kita setiap tahun, setiap saat sosialisasi, yang terakhir ini kita sosialisasi juga tentang pentingnya menjaga jangan sampai terjadi kebakaran. Kita di 4 kecamatan kita lakukan yang terdiri dari beberapa desa, kalau nggak salah 28 desa ya kemarin. Kita lakukan sosialisasi bagaimana apabila terjadi bencana, bagaimana pencegahannya, dan apa itu secara hukum pidana bagaimana, sehingga masyarakat ini sadar betul bahwa kebakaran hutan ini bisa dicegah sedini mungkin. Iya. Dan tentunya untuk saat ini kan juga sudah ada yang namanya forumnya Bapak Suparji ini. Nah, apa yang dilakukan dari pihaknya Bapak ini? Oke, terima kasih. Terkait dengan fungsi forum pengurangan risiko bencana yang ada di Kabupaten Magetan, di mana sebagai mitra strategis dari BPBD dalam menyikapi kondisi musim yang saat ini sudah memasuki musim kemarau, ya, di mana kerawanan yang terjadi secara historis mungkin yang dialami oleh Gunung Lawu atau mungkin daerah di sekitar kecamatan Kapedanan, mungkin di Gunung Bancak ada kerawanan bencana kebakaran seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kalaksa. Kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana dalam upaya edukasi masyarakat, bersama dengan BPBD
untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana terutama kebakaran, daerah-daerah tersebut sudah istilahnya ada pemberdayaan masyarakat melalui desa tangguh bencana, di mana desa-desa tersebut di area atau daerah sekitar kebakaran, kita selaku Forum Pengurangan Risiko Bencana ini juga membentuk forum yang sama di tingkat desa, di mana desa tadi sudah statusnya sebagai desa tangguh karena sudah memiliki forum pengurangan risiko bencana yang fungsinya juga sebagai mitra kita untuk tahap edukasi, jadi penguatan di pengetahuan masyarakat dan sikap masyarakat dalam menyikapi bencana yang saat ini menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Gitu. Jadi tidak hanya BPBD saja, kami selaku forum mitra strategis bagaimana untuk memberikan support upaya ini. Tentunya kami di tingkat penanganan pra bencana melalui penguatannya melalui pemberdayaan masyarakat, jadi membentuk forum-forum pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Sehingga kita kuatkan desa tersebut ya, bagaimana pengetahuan dan sikap masyarakat dalam menyikapi bencana yang terjadi, kemudian kebijakan desa tentunya terkait untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi, termasuk rencana strategis yang dibangun bersama-sama dengan forum yang ada di desa. Ya, tentunya semua ini adalah langkah awal di tahap kesiapsiagaan, ya kan. Di tahap kesiapsiagaan ini dioptimalkan sehingga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kalaksa bahwa 2 tahun terakhir Magetan sudah terhindar dari bahaya atau bencana kebakaran yang sebelumnya mungkin area-area tersebut sebagai titik-titik kebakaran, bencana kebakaran yang ada di Magetan. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Suparji dari Forum Pengurangan Risiko Bencana dan juga Bapak Ari Budi Santoso dari BPD Kabupaten Magetan Sautrasi. Dan tentunya yang mau bertanya lagi silahkan masih kita tunggu di teleponnya di 0351 896 137 atau bisa di WhatsApp-nya di 0811 30 20 906. Oke, Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sautrasi masih ngobrol bareng Forum Pengurangan Risiko Bencana Magetan dengan tema peran pemerintah Kabupaten Magetan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan. Nah, tadi kita sudah ngobrol dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Surya tadi ya Bapak ya. Dan kali ini apakah dari pihak lain yang akan bekerja sama dengan BPBD untuk penanggulangan bencana ini sudah ada seperti forum atau yang lainnya, ada nggak sih Bapak? Ya, gini, tugas-tugas di dalam kebencanaan itu dalam hal penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Betul. Jadi harus kita selesaikan atau kita tanggulangi bersama-sama, baik masyarakat, media, pemerintah, dunia usaha, akademisi, semuanya harus bahu-membahu dalam hal penanggulangan bencana. Nah, oleh karena itu kita seringkali bekerja sama ataupun membentuk forum-forum dan sebagainya. Kita juga membentuk Distana, Desa Tangguh Bencana. Kita membentuk sekolah tangguh dan yang lain-lain, sehingga dalam hal penanggulangan bencana ini kita bekerja bersama-sama sehingga kita lebih ringan dalam hal penanggulangan bencana ini. Bencana, iya. Nah, banyak sekali yang sudah kita lakukan
Sehingga dalam hal penanggulangan bencana di Magetan ini kita relatif lebih ringan, lebih ringan daripada di tempat-tempat lain, di daerah lain. Gitu. Ya, walaupun kita ini di Magetan ini banyak sekali, ataupun dikatakan tadi oleh forum risiko bencana bahwa kita ini dalam skala sedang. Kalau di daerah timur itu kita banjir biasanya, daerah barat longsor, dan kadang-kadang juga yang sering terjadi itu adalah angin kencang yang menumbangkan pohon, merusak rumah dan sebagainya. Nah, sehingga dalam penanggulangan seperti ini sudah kesadaran masyarakat tinggi sekali, sehingga masyarakat yang terdekat ataupun yang terdampak itu sudah bisa mengatasi bencana. Dalam penanggulangan bencana, sehingga tidak menunggu sampai BPBD datang. Atau petugas datang dan sebagainya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ari Budi Santoso dari BPBD Kabupaten Magetan. Dan tentunya kalau mengenai dengan forum pengurangan dari resiko bencana ini kan tadi sudah melakukan kegiatan seperti sosialisasi ke desa-desa. Nah, apakah sosialisasi ini setiap pergantian musim atau setiap berapa bulan ke desa-desa berkunjung gitu melakukan sosialisasi? Oke, jadi terkait dengan langkah keterlibatan forum dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat, kapasitas ini nanti menjadi kunci upaya penanggulangan bencana di Magetan. Untuk forum, keterlibatan forum dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat yang sudah saya sampaikan di depan, mulai dari pendidikan kebencanaan, ini dalam rangka peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat supaya sama. Kita tahu bahwa bencana itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, seperti yang disampaikan Pak Kalaksa. Ternyata masyarakat juga bagian dari komponen untuk bisa menanggulangi bencana yang terjadi. Kegiatan-kegiatan edukasi masyarakat kami dari EPRB juga, karena kami ini forum, perangkap forum tentunya juga terbatas. Tentunya juga memaksimalkan potensi yang sudah ada di Magetan. Kalau tidak ada banyak potensi relawan yang tentunya ini menjadi penggerak kami, perpanjangan kami untuk bisa menyentuh di lapisan masyarakat dalam upaya penguatan kapasitas dari sisi pengetahuan dan sikap. Tentunya juga tidak terlepas dari bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat tadi di upaya-upaya yang lain. Tentunya bagaimana membangun kesiapsiagaan di tingkat keluarga, di tingkat komunitas, misalnya sekolah, atau mungkin pemerintahan desa seperti yang disampaikan Pak Kalaksa tadi, bahwa desa sudah ada forum Destana, itu merupakan relawan juga, menjadi potensi yang memberikan support ke BPBD supaya nanti yang terkait dengan kebencanaan tidak hanya kebakaran saja, tapi semua kerawanan yang ada di Magetan tentunya ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi membangun kapasitas masyarakat ini sangat penting tentunya kalau kita ingin bisa paling tidak mengurangi bencana termasuk dampak yang ditimbulkan. Saya kira itu dari kami.
Jadi perannya memang sangat luar biasa kerjasama dengan BPBD Kabupaten Magetan ini untuk mengurangi yang namanya bencana di Kabupaten Magetan. Dan alhamdulillah untuk selama 2 tahun ini untuk bencana di seperti kebakaran sudah tidak ada lagi ya Bapak ya, selama ini. Nah tentunya di Kabupaten Magetan ini sebenarnya daerah mana saja sih Bapak yang mungkin rawan longsor, rawan bencana dan lain sebagainya ini, yang rawan ini Bapak? Ya, sudah saya sampaikan tadi ya. Untuk daerah banjir itu daerah timur, terutama daerah yang berbatasan dengan Ngawi dan Madiun. Nah, Kecamatan Kartoharjo. Ya. Nah, terus daerah selatan itu setahun yang lalu itu ada banjir bandang. Iya betul. Banjir bandang sampai ke daerah Kecamatan Kawedanan. Dari Banjarpanjang, Kecamatan Ngariboyo sampai Kecamatan Kawedanan. Iya pada waktu itu. Terus kalau daerah barat itu longsor, terutama Poncol, Plaosan, Panean, Sidorejo sering sekali longsor. Nah, iya. Kalau longsor ini tidak seperti bakaran 2 tahun sudah tidak ada. Kalau longsor ini setiap tahun pasti ada. Walaupun kecil-kecil, tapi juga menyebabkan kerugian. Betul. Ya. Dan kita sudah mengupayakan bagaimana masyarakat ini supaya bisa menanggulangi sendiri sementara ketika terjadi longsor, karena masyarakat yang kita bentuk di Stana itu akan tahu kearifan lokal di sana, jalur evakuasinya jalan-jalan gimana. Kalau dari BPBD kan, kalau daerah sana tidak mengenal ya, kita hanya kalau sudah ada kita bentuk di Stana, jadi mereka bisa menolong keluarganya, bisa menolong dirinya sendiri, dan seperti itu, sehingga kita datang membantu mereka, segera bisa kita tanggulangi. Jadi itu tadi daerah-daerah yang rawan longsor dan banjir bandang ya Bapak ya, perbatasan antara Madiun, Magetan, Ngawi yang tentunya itu banjir. Nah kalau untuk tanah longsornya terjadi di wilayah Kecamatan Panean, di Jabung mungkin terdampak sih Mbak, enggak Pak? Bisa juga. Oh gitu. Jadi harus waspada juga ya Bapak ya, karena saat ini musimnya juga pancaroba, biasanya sering terjadi bencana yang tidak terduga. Jadi banjir itu ada 2. Banjir genangan. Yang seperti di Kartoharjo. Kalau yang di sebelah selatan di Kawedanan, di Ngariboyo itu banjir bandang. Gitu. Kena selesai. Artinya enggak perlu 1 hari atau apa selesai gitu ya. Banjirnya, banjir bandang, karena arus dari atas langsung hilang ke bawah ya. Nah, kalau di Kartoharjo bisa sampai 4 hari banjir itu. Karena banjir genangan. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ari sudah menyampaikan mengenai bencana yang ada di Kabupaten Magetan. Tentunya tetap merapat terus sahabat Rasi ya di acara ngobrol bareng Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, saudara Rasi masih ditemani sama Agus, juga ada dari Bapak Ari Budi Santoso dari BPBD Kabupaten Magetan, dan juga ada Bapak Suparji dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Magetan. Nah, tentunya Bapak ini bagaimana cara BPBD ini, apakah ada fasilitas-fasilitas yang disediakan BPBD saat bencana terjadi ini Bapak? Ya, tentunya BPBD dalam hal terjadi bencana itu selaku koordinator dalam hal penanggulangan bencana. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan bencana itu dari kepolisian, dari ABRI, juga dari relawan-relawan
Dan yang paling penting sebenarnya pencegahan yang bisa dilakukan oleh mitra kita nih, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Ini titik beratnya pada pencegahannya. Nah, dalam penanggulangan bencana ini apa yang diberikan ke masyarakat? Banyak sekali sebenarnya. Kita punya peralatan untuk evakuasi dan punya sarana yang lain dalam hal penanggulangan bencana. Dan kemungkinan juga walaupun umpamanya di BPBD ini kurang peralatan ataupun sarananya, kita bisa minta bantuan dari kepolisian, minta bantuan dari ABRI, bisa minta bantuan dari Dinas Kesehatan dan sebagainya. Seperti yang terjadi bencana non alam. Nah, saya jelaskan juga, bencana ini kan tidak hanya bencana alam saja, bencana non alam juga ada. Kita yang terakhir ini yang masih kita masih kita pantau terus, bencana non alam seperti COVID-19, dan yang terakhir ini bencana PMK. Nah, apa yang BPBD lakukan pada waktu itu, yaitu dari sisi pencegahannya dan memberikan dropping pada waktu itu bahan makanan, terus memberikan masker dan sebagainya, terus alat-alat untuk pelindung diri, APD, dan juga kita membantu masyarakat pada waktu itu untuk pemakaman yang meninggal karena COVID-19, sehingga kebutuhan masyarakat apapun juga kita juga membentuk tenaga pemulasaraan. Karena pemulasaraan untuk COVID-19 itu kemarin yang di luar rumah sakit, meninggalnya di luar rumah sakit, di masyarakat, itu pemulasaraannya sampai pemakamannya kita yang nangani. Nah, di samping seperti itu, kita juga memberikan sarana edukasi pembelajaran kepada masyarakat di desa supaya bisa menangani dalam hal pemakaman. Nah, itu kita edukasi dengan pendampingan, sehingga pada akhir-akhir ini ketika ada yang meninggal karena COVID dan sebagainya bisa dilakukan oleh masyarakat desa yang sudah diberikan sosialisasi tadi ya Bapak ya. Dan tentunya ini juga tugas dari forum, yaitu pengurangan risiko bencana. Nah, tentunya apakah nantinya dari forum pengurangan risiko bencana ini juga ikut turun ke lapangan untuk membantu seperti bencana-bencana yang ada di Kabupaten Magetan ini Bapak? Oke. Terkait dengan upaya yang telah disampaikan oleh Pak Kalaksa terkait dengan penanggulangan bencana, peran forum perlu kita ketahui bersama bahwa forum ini adalah sebagai wadah. Jadi menjadi rumahnya potensi-potensi relawan yang ada di Magetan. Jadi terkait dengan kegiatan operasi lapangan bila mana pada fase tanggap darurat penanggulangan bencana, ya potensi itu yang dioptimalkan. Jadi kami dari forum tentunya mewadahi potensi-potensi relawan yang ada sesuai dengan kapasitasnya. Tentunya di proses pengelolaan forum tentunya menyiapkan potensi relawan yang sudah ada. Contoh terkait dengan kesiapsiagaan kami bersama dengan BPBD
di bidang pencegahan di awal melakukan pelatihan peningkatan kapasitas relawan, baik itu relawan Destana maupun relawan dari misalnya MTA atau mungkin dari MDMC. Kita bersama-sama melatihan seperti itu. Gitu. Kemudian kita juga meningkatkan upaya yang lain, tentunya mengembangkan mitra di forum ini. Jadi mitra yang sudah tergabung dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Magetan itu dari Forikes, Forum Ilmiah Kesehatan, di mana Forikes ini terdiri dari unsur akademisi, ada peneliti, ada fasilitator pendidikan kesehatan, dan semuanya ini kita kuatkan sehingga peran forum di mana notabene berperan di upaya tahap pencegahan. Salah satu contoh misalnya melakukan pemetaan risiko yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Salah satu contoh dengan Forikes sudah melakukan kegiatan pemetaan risiko bencana yang ada di Desa Bedagung. Jadi dilakukan sudah terbentuk peta risiko bencana Desa Bedagung. Jadi berdasarkan tingkat bahaya yang terjadi di sana. Dari hasil pemetaan bersama dengan masyarakat, ini salah satu contoh peran FPRB tadi dengan mitra, bahwa di Bedagung itu ada kerawanan atau bahaya tanah longsor itu di satu titik Dukuh. Kemudian juga kebakaran tapi wilayah perhutani, kemudian kebakaran pemukiman. Kemarin sudah kita petakan dan sudah jadi peta risikonya. Insya Allah nanti juga akan menjadi indikator atau menjadi bagian dari kesiapsiagaan desa Bedagung dalam rangka menghadapi bencana sesuai dengan potensi-potensi yang ada di sana. Dan perlu saya sampaikan, Bedagung itu punya cita-cita menjadi desa mandiri dalam hal bidang kesehatan, keluar bencana, dan ini menjadi potensi yang juga dilirik dalam upaya penanggulangan bencana. Salah satu contoh, kader kesehatan ini juga menjadi potensi yang juga kita kuatkan dalam rangka nanti bencana tidak terlepas juga dampaknya ke kesehatan, sehingga penanganan krisis kesehatan ini mutlak. Sehingga salah satu contoh tadi yang Desa Bedagung ini bagian kegiatan kami bersama mitra dalam rangka memberikan support BPBD untuk penanggulangan bencana yang ada di Magetan pada fase pra bencana. Itu mungkin yang bisa saya Baik, jelaskan. Terima kasih Bapak Suparji dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, sebelum kita tuntaskan, ini mungkin Bapak Ari Budi Santoso ini sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan, ada pesan nggak untuk para pendengar Radio Rahasia FM yang lagi mendengarkan untuk siang kali ini? Terima kasih para pendengar yang kami muliakan, bahwa peran-peran dari masyarakat ini sangat kita tunggu keaktifannya, karena kalau sudah terjadi bencana ini membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Nah, perlu kesadaran bahwa bencana inilah tanggung jawab kita bersama, pentahelik. Itu aja, terima kasih. Mungkin dari Bapak Suparji dari Forum Pengurangan Risiko Bencana ada pesan untuk para pendengar Radio Rahasia FM, monggo. Untuk pendengar Rahasia FM yang selalu setia dan selalu dekat, perlu kita pahami bersama para pemirsa bahwa upaya penanggulangan bencana tadi kita harus mengacu pada pentahelik.
siapa saja yang terlibat di dalam upaya penanggulangan bencana, yaitu pemerintah, dunia usaha, kemudian masyarakat iya. Dan akademisi. Dikembangkan dalam upaya tersebut. Sekarang akademisi dilibatkan dalam upaya-upaya riset pengembangan ini, termasuk media massa. Rasi FM terima kasih sekali telah memberikan kontribusi sebagai media untuk memberikan informasi, media informasi dalam rangka upaya pencegahan bencana ini. Dan perlu kita pahami bersama, bencana, paradigma penanggulangan bencana sudah berubah. Jadi keberhasilan penanggulangan bencana itu tergantung dari upaya kita bersama, dari unsur pentahelik. Ada 5 pilar tadi. Dan keberhasilan ini tentunya harus kita pahami bahwa penanggulangan bencana itu dilakukan tidak hanya saat terjadi bencana. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi paradigma sudah kita rubah. Jadi bencana tidak ditanggulangi saat terjadi, tapi sebelum bencana kita harus sudah siap akan apa yang terjadi. Saat bencana kita gotong royong, kemudian pasca bencananya mari kita sama-sama selesaikan permasalahan dampak bencana di fase pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tentunya ini sangat penting. Karena apa? Cita-cita upaya penanggulangan bencana adalah secepatnya bisa segera bangun, artinya pulih kembali ini. Jadi jangan terlalu berlama-lama, karena akibat bencana kita akan menjadi tambah masalah, begitu intinya. Jadi pada prinsipnya Mas Agus dan pendengar setia Rasi FM terkait dengan upaya penanggulangan bencana, mari kita satu padu dalam upaya menanggulangi bencana yang ada di Magetan. Kita kurangi risikonya melalui peningkatan kapasitas, menurunkan ancaman-ancaman yang terjadi, termasuk menghindari kerentanan-kerentanan. Karena 3 aspek inilah kata kunci kita untuk bisa sukses upaya pengurangan risiko bencana, sehingga bencana di Magetan tidak akan terjadi lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Suparji dari Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Magetan, dan juga Bapak Ari Budi Santoso dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan. Terima kasih sudah hadir di studio Rasi FM. Dan tentunya Sobat Rasi, untuk Anda yang ketinggalan untuk bincang-bincang tadi, Anda bisa simak nanti di YouTube-nya Rasi FM. Jangan lupa like dan komen Sobat Rasi. Dan kita tuntaskan, ketemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda.